Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza Abdillah, NIM 230018009 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Maya Setianingrum, NIM 23014018026 dari kelompok 3. Kenalkan, nama saya Khosyatika, NIM 230401835 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang materi Kode Kehormatan Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka adalah budaya organisasi yang mendasari sikap dan perilaku setiap anggota gerakan pramuka. Kode Kehormatan Pramuka ditetapkan dan diterapkan berdasarkan golongan usia, perkembangan rohani, dan jasmani anggota gerakan pramuka. Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari janji atau satya pramuka, kemudian ketentuan moral yaitu dharma pramuka. Yang pertama, satya pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seseorang anggota atau calon pengurus gerakan kepanduan pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. Kemudian dipergunakan sebagai pengikat diri sendiri demi kehormatannya untuk diamalkan. Dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik secara individu maupun berkelompok. Kemudian yang kedua, Dharma Pramuka. Dharma Pramuka, nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Sebagai sistem yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota gerakan pramuka. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan keterampilan yang diwujudkan untuk kegiatan mendorong peserta didik manunggal bersama masyarakat, bersifat demokratis, saling menghormati, dan serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dharma Pramuka, kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan. Kode kehormatan berdasarkan jenjang usia atau golongannya. Yang pertama, kode kehormatan bagi pramuka siaga. Janjinya berbunyi sebagai Dwi Satya, yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Dharmanya disebut sebagai Dwi Dharma, yang berbunyi, Dwi Dharma, siaga berbakti pada ayah dan bunda, siaga berani dan tidak putus asa. Kemudian kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Satyanya berbunyi, satyanya disebut Trisatya. Kemudian berbunyi Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Kemudian dharmanya disebut sebagai dasa dharma, yang berbunyi, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Atau untuk mempermudah teman-teman menghafal, kita bisa menyingkat sebagai Taci Paparera Hedi Besu gitu. Untuk yang terakhir, kode kehormatan bagi pramuka penegak, pendega, dan anggota dewasa.
Satyanya disebut seperti Trisatya yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati Dasa Dharma. Untuk Dasa Dharma, seperti yang penggalang, tetap sama redaksinya, ada 10 dan kita bisa singkat sebagai Taci Papa Rira Hedi Besu. Sekian materi dari saya, terima kasih. Saya Maya Setianingrum, NIM 26 akan menjelaskan tentang kiasan dasar. Perlu teman ketahui, pengertian dari kiasan dasar adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan siswa dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan harus dikemas dalam kiasan dasar yang menarik, menantang, dan merangsang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi anggota muda. Kiasan dasar bersumber pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Pelaksanaan kiasan dasar dalam gerakan kepramukaan diantaranya: yang pertama, satuan atau golongan kegiatan, kantor pusat kegiatan, nama kuartir, kiasan dari markas. Yang kedua, arti kiasan golongan siaga. Golongan siaga merupakan wadah pembinaan bagi anak usia 7-10 tahun. Merupakan kiasan dari masa menyiagakan masyarakat dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda untuk merintis kemerdekaan yang ditandai dengan kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Siaga juga memiliki maksud bersegera untuk memulai dan pembangunan yang membutuhkan bantuan kesadaran yang tinggi dan penataan yang baik. Oleh sebab itu, golongan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang ketiga, arti kiasan penggalang. Penggalang yang anggotanya anak berusia 11-15 tahun diambil dari masa untuk menggalang persatuan dan kesatuan pemuda yang ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tingkatan yang ada pun sejalan dengan sejarah bangsa untuk mencari ramuan atau bahan-bahan, kemudian dirakit atau disusun, dan akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Itu sebabnya golongan ini ada 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Yang keempat, arti kiasan penegak. Golongan penegak anggotanya remaja berusia 16-20 tahun, memiliki kiasan adalah menegakkan NKRI dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Diperlukannya bantara-bantara atau kader pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral, yang sanggup melaksanakan pembangunan. Menjadikan golongan penegak ini memiliki 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Yang kelima, pendidikan gerakan kepanduan adalah pendidikan yang berkelanjutan, tidak bisa berhenti sampai titik tertentu, seperti halnya perjuangan bangsa Indonesia yang terus-menerus. Bangsa Indonesia tidak pernah puas terhadap kemerdekaan yang telah diraih, karena esensi dari kemerdekaan itu awal dari perjuangan untuk membangun bangsa. Masa ini disebut masa memandegani atau mengelola
pembangunan dan mengisinya yang selanjutnya dikiaskan dalam golongan Pandega yang beranggotakan pemuda usia 21-25 tahun. Berikut ini contoh kiasan dasar Untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai moto. Pengertian moto adalah semboyan yang diciptakan dalam usaha untuk memberikan semangat kepada anggota dalam visi dan misi sebuah lembaga. Moto Gerakan Pramuka merupakan semboyan tetap dan tunggal bagi Gerakan Pramuka. Di dalam upaya meningkatkan kebanggaan dan kekompakan pada satuan Gerakan Pramuka, selain wajib menggunakan moto Gerakan Pramuka, juga diperbolehkan untuk membuat moto di satuan masing-masing. Yang kedua yaitu mengenai bunyi moto Gerakan Pramuka dan fungsinya. Moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Kalimat sebagai moto Gerakan Pramuka tersebut mengandung arti janji atau satya yang harus dipegang teguh dengan cara mengamalkan dharma. Penegasan kalimat Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan sebagai moto Gerakan Pramuka terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 22. Kalimat atau frasa yang dijadikan moto Gerakan Pramuka tersebut dapat juga dalam lirik Satya Dharma Pramuka, yaitu dalam lagu himne Pramuka. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat Gerakan Pramuka. Sebagai bagian dari proses pendidikan kepramukaan, moto Gerakan Pramuka tersebut memberi manfaat terhadap jiwa peserta didik. Beberapa manfaat dari moto Gerakan Pramuka tersebut yaitu: 1. Menambah rasa percaya diri pada setiap anggota Gerakan Pramuka. Yang kedua, menambah semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk yang ketiga yaitu menyiapkan diri peserta didik dalam mengamalkan satya dan dharma pramuka. Untuk yang keempat yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga sebagai pramuka. Untuk yang terakhir yaitu memiliki budaya kerja melandasi pengabdiannya.